Yang saya mau ajarkan hari ini, kami masih sama kuat seperti pada waktu itu. My God, Tuhanku tidak pernah luntur. Saya akan jelaskan hal-hal apa yang tidak akan luntur dalam perjalanan iman kita sampai kita mati atau sampai Tuhan datang kembali. Mari sekarang kita lihat, sebab tidak segala sesuatu itu permanen. Kita lihat ayat 10, Yohanes 14. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Kata memelihara hidupku, ini luar biasa. Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, itu kunci. Saya harap ya di balik kata-kata kalimat saya itu seperti ada suara double. Seperti ada suara ganda di balik saya itu bicara ke Anda. Waktu Anda baca mungkin tidak dapat apa-apa misalnya, tapi waktu di khotbahkan begini tiba-tiba klik buka semua. Saya ulang ya, dengarkan suara Tuhan di balik suara saya. Jadi sekarang ya, dengar ini. Sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Nangkep gak? Tuhan memelihara orang yang hidup dalam janjinya. Tidak ada ayat yang berkata Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang ku kehendaki atau semau gua. Tuhan tidak memelihara orang yang maunya sendiri. Tuhan hanya pelihara orang yang hidup dalam janji. Tuhan memelihara hidupku. Dalam hal ini yang berbicara adalah Kaleb di zaman Yosua. Tuhan pelihara saya seperti yang dijanjikannya. When you live in God's promises, apapun yang Tuhan percayakan padamu akan awet lama. Dan seperti yang dijanjikannya, hidup dalam janji itu juga hidup dalam visi. Orang yang hidup dalam visi itu tidak akan luntur atau lekang dengan waktu. Tidak akan lekang dengan waktu. Kalau kita konsisten loh ya. Nah kalau kita pelin-pelan, nyimpang kiri kanan, nanti itu ya banyak episode yang missing atau banyak sekali episode yang hilang. Murtad dulu, kecewa dulu, meninggalkan Tuhan lagi, jauhi gereja, muntung pelayanan. Nanti muter-muter seperti ikan salmon, muter-muter akhirnya balik ke sana bertelur. Banyak orang itu gitu, anak muda tanpa tak terkecuali. Pernah melayani, lalu habis itu sekolah luar pulau atau luar negeri, lalu habis itu rusak lagi, lalu muter, nanti setelah menikah ditangkap Tuhan lagi, setelah punya anak 1, 2, setelah ngalami neraka dulu ditangkap Tuhan lagi, lalu habis itu sungguh-sungguh. Ngapain sih harus ada episode putus? Itu buang-buang waktu. Dari kacamata sudut pandang kekekalan, itu sungguh-sungguh amat sangat disayangkan. Karena di masa-masa itu mungkin, kalau kita terus taat, akan terjadi perkara-perkara dahsyat. Seperti orang itu kan kehilangan momentum dalam kekekalan, meskipun dia tetap akan selamat karena dia bertobat. Tapi kalau misalnya ada 15 tahun hilang, atau 5 tahun, atau bahkan 5 bulan, atau 5 minggu bahkan. Itu ya, kita kehilangan momentum. F1. Dia mau tancap gas lagi, ini sudah wush. Dia tancap lagi, harus mulai lagi. Kehilangan momentum. Padahal dia berhenti cuma 3 menit. Tapi untuk tancap lagi, 3 jam gak tentu bisa nyusul runner up. Kehilangan momentum dari mata kekekalan itu kerugian besar. Jangan ada episode yang hilang. Ikut Tuhan itu dalam hidup dalam janji itu berarti hidup dalam visi. Seperti kelinci, seperti wortel di depan kelinci. Kita terus kejar itu. Sekarang aku masih muda. Kejar terus sampai aku tua. Aku tetap berbuah lebat dan justru Tuhan menggendongku.